Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadani wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ekawati Putri, NIM 105731112920, kelas AK20D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun finalitas saya yang mata kuliah Akuntansi Sosial Lingkungan, dosen pengampu Eka Merdekawati Eskom SE MAK. Langsung saja, penelitian tentang penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban terhadap penilaian kinerja pada PT PLN Perseroan Wilayah Sulsel Rabar. PT PLN Perseroan Wilayah Sulsel Rabar yang terletak pada daerah Kecamatan Panakukan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut ini merupakan tahun-tahun penting dalam sejarah kelistrikan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Tahun 1914 dibangun pembangkitan listrik yang pertama di Makassar menggunakan mesin uap yang dikelola oleh suatu lembaga yang disebut Electric Basin berlokasi di Pelabuhan Makassar. Tahun 1925 dibangun pusat listrik tenaga uap PLTU dengan kapasitas 2 MW di tepi sungai Jeneberang, daerah Pandang-Pandang, Sungguh Minasa, dan hanya mampu beroperasi hingga tahun 1957. Pada tahun 1946 dibangun pusat listrik tenaga diesel PLTD yang berlokasi di bekas lapangan sepak bola Bontoala yang dikelola NV. Latar belakang: setiap perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada umumnya, tujuan dari berdirinya sebuah perusahaan adalah bagaimana untuk meraih keuntungan, dan keuntungan itu akan dapat diraih apabila perusahaan tersebut dapat kesinambungan, atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah bagaimana perusahaan tersebut dapat bertahan hidup. Dengan tingkat persaingan yang semakin kompetitif, setiap perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan dengan efektif. Dalam usaha untuk mencapai tujuannya, maka setiap perusahaan harus mempersiapkan secara matang serta meningkatkan etos kerja secara profesional untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat bersaing dengan perusahaan lain, baik domestik maupun internasional. Adapun motivasi penelitian merupakan penelitian di PT PLN Perseroan Wilayah Sulsel Rabar karena PLN merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa untuk menyuplai serta mengatur pemasokan listrik. Pemasokan listrik tersebut berguna bagi masyarakat sehingga PLN mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting. Selain itu, PLN juga mudah dijangkau di seluruh Indonesia sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. PT PLN Perseroan Wilayah Sulsel Barat merupakan suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam suatu usaha mereparasi dan menghasilkan produk berupa listrik penerangan pada masyarakat. Hasil penelitian yang didapatkan penelitian adalah dengan melihat kebijakan akuntansi yang digunakan oleh PT PLN, sistem akuntan pertanggungjawaban yang dilihat dari syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban, dan melihat bagaimana penilaian kinerja yang diterapkan oleh manajer kepada karyawan-karyawannya. Konsep dasar akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Istilah akuntansi pertanggungjawaban ini akan mengarah pada proses akuntansi yang melapor sampai bagaimana baiknya manajer pusat pertanggungjawaban dapat mengatur pekerjaan yang merupakan tanggung-jawaban langsung di bawah pengawasannya. Konsep dasar akuntansi ini pertanggungjawaban lebih menunjukkan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Konsep dasar menurut Rudianto dalam Selinda 2015 adalah yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas pengelompokan tanggung
jawab departemen-departemen manajerial pada setiap tingkat dalam suatu organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi masing-masing departemen. Yang kedua, titik awal dari sistem informasi akuntansi pertanggungjawab terletak pada bangunan organisasi di mana ruang lingkup wewenang telah ditentukan. Setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya-biaya yang terkendali oleh personel yang bersangkutan. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan merupakan suatu sistem dalam akuntansi yang dihubungkan dengan pusat pertanggungjawaban. Inti dari akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa setiap pusat pertanggungjawaban ini harus bertanggung jawab atas segala hal yang berada di bawah pengendalian. Menurut Mulyadi, pada tahun 2012, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang dan atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpanan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Menurut Isen 2013, akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengakuan umum di mana kegagalan bisnis dapat diefektifkan dengan cara mengendalikan tanggung jawab orang-orang untuk membawanya keluar operasionalisasi. Syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban akan lebih efisien efektif digunakan pada perusahaan yang dimiliki struktur organisasi yang lebih baik yang jelas untuk masing-masing departemen. Untuk dapat diterapkan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai, ada 5 syarat yang harus dipenuhi menurut Mulyadi. Yang pertama, struktur organisasi. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas. Yang kedua, anggaran. Dalam akuntansi pertanggungjawaban ini, setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja pada manajer yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, pengelolaan biaya. Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan itu harus dipertanggungjawabkan olehnya. Sistem akuntansi pertanggungjawaban. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, pengumpulan dan pelaporan dilakukan untuk tiap tingkatan manajemen, kemudian tiap pusat pertanggungjawab tersebut bertanggung jawab atas biaya yang berada di bawah pengendalian di pusat pembiayaan. Semua biaya dan jenis biaya dikumpulkan sesuai dengan pusat-pusat biaya, kemudian itu dibuat rekapitulasi sebagai dasar pembuatan laporan kepada penjabat yang bersangkutan. Laporan ini juga sebagai alat untuk menilai prestasi pusat pertanggungjawaban. Jadi sistem akuntansi pertanggungjawaban ini akan menghasilkan informasi bagi manajer punca mengenai hasil pelaksanaan wewenang dari manajer pada tingkat yang lebih rendah, sehingga sistem akuntansi pertanggungjawaban ini akan menghasilkan informasi bagi manajer puncak mengenai hasil pelaksanaan wewenang dari manajer pada tingkat yang lebih rendah, sehingga sistem akuntansi pertanggungjawaban akan lebih efektif bila diterapkan untuk mengendalikan beberapa unit-unit kegiatan dalam perusahaan. Tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban yaitu menurut Hassen dan Mowen 2013 menyatakan manfaat penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan adalah: yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar penyusunan anggaran. Informasi akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat untuk menjelas peran seorang manajer, sebab proses penyusunan anggaran pada dasarnya itu merupakan proses penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pencapaian tujuannya itu perusahaan dan penetapan sumber daya yang disediakan bagi pemegang tanggung jawab tersebut. Yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja manajer. Pusat pertanggungjawaban penilaian kinerja merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka miliki dalam organisasi. Yang ketiga,
Akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pemotivator manajer. Menurut Mulyadi, seorang akan termotivasi untuk bekerja jika ia yakin kinerjanya akan mendapat penghargaan. Hasil penelitian berdasarkan penelitian dilihat dari syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik. Struktur organisasi menunjukkan kerangka atau bangun yang menggambarkan jaringan hubungan kerja dan susunan pola hubungan yang menunjukkan kedudukan, tugas, dan tanggung jawab secara hierarki yang terdapat pada suatu perusahaan. Apabila struktur organisasi dapat menunjukkan dengan jelas pemisahan garis kewenangan dan tanggung jawab, maka masing-masing pusat pertanggungjawaban ini akan dinilai prestasi kerjanya. PT PLN dalam penyusunan anggaran penjualan, manajer penjualan juga mempertimbangkan berbagai faktor dengan maksud agar anggaran penjualan disusun dapat lebih realistis sehingga dapat lebih mudah untuk mencapainya. PT PLN Wilayah Sulsel Barat membuat laporan pertanggungjawabannya itu tiap tahun sekali dibuat secara rinci oleh manajer keuangan. Manajer tiap bagian wajib menyerahkan bukti-bukti pembayaran atau penggunaan dana perusahaan untuk aktivitas perusahaan pada manajer keuangan. Kemudian manajer keuangan akan membukukannya dalam bentuk laporan pertanggungjawab per tahun dan untuk diserahkan kepada direktur perusahaan sebagai pedoman untuk menilai kinerja tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian pada PT PLN Wilayah Sulsel Barat, perusahaan tersebut telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan cukup baik. Hal ini dapat diketahui dengan terpenuhnya syarat-syarat dan karakteristik dari pusat pertanggungjawaban. Perusahaan juga telah menjalankan pengendalian biaya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari analisis laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan bahwa kinerja setiap manajer pusat pertanggungjawaban ini telah efektif dalam mengelola biaya. Itu saja dari saya. Wabillahi fisabilillah, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.